kita akan ke barista operasional. Jadi intinya di dalam metode barista itu kita mempelajari bahan dasar, metode, dan presentasi. Jadi kuncinya ke job desk produksi ya. Karena barista itu seorang produksi plus service. Tapi kita utamakan ke produksi dulu. Bahan dasar dibagi menjadi 5. Pertama, kita harus tahu jenis bahan mentah, setengah jadi apa bahan jadi. Bahan jadi nanti dibagi lagi. Kedua, standar takar. Ketiga, perawatan bahan. Keempat, inventory. Kelima, supplier. Lalu kita belajar ke metode. Jadi metode pembuatan minuman kopi itu ada 2, ada modern dan ada manual. Nah, ada yang hot S, lalu jenis alat dan bahan alat. Lalu yang ketiga jenis glassware dan chinaware dan jenis gas habis. Karena kuncinya ini nanti kita bisa ke pembuatan menu atau kita bisa mengoperasikan menu, menjalankan menu itu dengan sebaik mungkin. Nah itulah job desk-nya barista pada kuncinya utamanya. Jadi dikatakan barista itu di bawahnya bartender. Karena bartender itu semua minuman, termasuk alkohol, kopi, dan non-kopi. Sedangkan barista itu bagian kopi. Lalu ada bagian waiter, pelayan minuman. Ada bagian barrunner, pengantar minuman. Dan ada bagian prepare atau cleaning, busboy. Nah ini biasanya kalau struktur organisasinya ini lengkap ya. Seperti di hotel, kapal pesiar, atau di franchise besar kayak Starbucks dan lain-lain. Jadi sama kayak bartender itu sama kayak chef, membuat semua makanan. Tapi kalau dia membuat roti namanya chef de partie dari bahasa Prancis. Sedangkan barista itu dari bahasa Italia. Artinya peracik minuman dengan bahan dasar kopi. Sejarah barista sebenarnya awalnya dari bartender ya. Muncul di Eropa. Lalu definisi barista sendiri adalah barrier. Bar itu tempat menjual minuman. Bartending itu ilmu yang mempelajari minuman. Sedangkan bartender itu orang yang membuat minuman berdasarkan standar resipi. Nah, sedangkan barista sendiri itu orang yang mencampur minuman berbahan dasar kopi. Jadi kalau dia berjualan tidak kopi, non kopi ya bartender. Tapi kalau dia berjualan kopi dan non kopi bisa disebut barista. Kalau full kopi ya barista. Nah, sekarang pertama adalah bahan dasar. Bahan dasar dibagi 3, bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah itu green bean. Jadi seorang barista itu harus mengetahui bahan mentah yang kita pakai dulu. Itu apa? Contohnya seperti kita mau bekerja di sepatu. Sepatu itu bahan dasarnya kulit. Kulit itu dari mana? Dari hewan. Dari domba atau dari ular atau dari mana? Nah, sama kayak kopi barista. Kita harus tahu bahan mentah kopi itu dari mana? Dari green bean. Green bean ditanam petani. Tapi kita nggak sampai ke petaninya mungkin. Sama kayak kita nggak sampai ke tukang jagalnya Pak. Kalau sepatu ya masa harus sampai ke tukang jagal ularnya. Enggak. Lalu kedua adalah bahan setengah jadi. Jadi green bean diproses dengan roastery, nanti akan jadi roast bean. Nah, sama kayak kita itu membuat pabrik baju, bahan dasarnya adalah kain. Nah, benang, kain, baju. Benang itu dari mana? Dari kepompong. Masa kita harus nyari kepompongnya? Ya enggak. Nah, benang, kain, baju. Nah, kain itu bahan dasarnya kepompong tadi, benang. Sama kayak setengah jadi ini. Lalu bahan jadi adalah kopi, sama kayak baju. Kalau dia sudah diproses, alat tengah-tengahnya itu ada namanya alat bantu, alat pemrosesan. Jadi maksudnya kalau tanpa alat pun sebenarnya alat dibagi 2, ada mesin, ada manual. Sebenarnya lebih modern pakai mesin karena lebih cepat, lebih efisien, hemat tenaga. Tapi kalau manual kita yang pertama lama, kedua boros tenaga, bayar gaji, lalu yang ketiga ya tidak efisien, ribet.
sulit atau banyak kendalanya. Nah, green bean menjadi roast bean adalah mesin roasting. Lalu roast bean menjadi espresso, mesin kopi atau mesin espresso. Di sini semua bahan itu pada intinya itu memakai alat bantu untuk cara membuat bahan. Kita punya bahan, kita Pak, tapi kita nggak punya alat, nggak bisa. Bisa tapi lama, manual. Nah, seperti itu. Kita punya alat, tapi nggak punya bahan, sama aja. Kategori bahan mentah tadi, bahan setengah jadi, bahan jadi dikembangkan lagi. Bahan jadi dibagi menjadi 3, bahan utama, bahan flavor, dan bahan float. Bahan utama seperti kopi, coklat, susu, teh. Lalu bahan flavor seperti sirup, seperti jus, seperti powder. Lalu bahan float, topping atas ya. Jadi kalau flavor itu campuran di dalam minuman, tapi kalau topping itu di atas minuman. Lalu bahan jadi dibagi menjadi 3 berdasarkan karakter bahannya, bentuk bahannya. Cair, padat, chip. Cair itu air, padat itu padat, bentuk padat, chip bentuk kepingan. Nah, bahan jadi itu cair, bisa jadi bahan utama, susu, sirup, soda, jus, dan lain-lain. Lalu bahan padat itu seperti powder, coklat, kopi. Nah, sama aja, kopi kalau biji kalau dimakan, diminum kan susah, harus dibikin jadi bubuk dulu. Lalu chip itu kayak buah, teh, Oreo. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya itu, kalau kita membuat minuman, bahan itu harus cair semua, meskipun dia padat, meskipun dia chip, dia harus menjadi bentuk cair supaya larut ke dalam minuman tadi. Jadi misalkan kayak kopi bubuk, kita buat espresso untuk dicampurkan ke bahan cair ini. Coklat, kita harus cairkan coklat itu tadi, coklat bubuk. Kecuali kalau kita beli coklat cair, langsung masuk bisa, kayak RC. Lalu chip juga sama, kita harus cairkan dulu buahnya, kita blender dulu. Nah, seperti itu. Oreo juga sama, kita giling dulu, kita blender dulu. Jadi semua kuncinya itu kalau di minuman adalah cair. Beda lagi kalau kita membuat makanan. Kalau membuat makanan itu paling gampang, dia itu jadi powder. Jadi semua bahan cair dibuat powder, Pak. Tapi di makanan jarang ada bahan cair. Tapi bahan cair ada beberapa ya, kayak minyak itu memang harus sebenarnya ya sama aja. Bahan cair dibuat padat semua, sama kayak minyak goreng. Kita buat nasi goreng pakai minyak goreng, ya sama, mereka dipadatkan semua. Sedangkan kalau minuman itu kebalikannya, semua padat dicairkan semua, baik kopi, coklat, susu bubuk, teh. Nah, itu harus dicairkan semua. Karena kalau di minuman, semua bahan harus yang paling bagus, bahan apa? Bahan cair. Kayak sirup, kopi, nah itu campur. Kalau powder dibuat minuman, dia harus dicairkan dulu. Karena kalau dia powder langsung masuk ke minuman, nanti takutnya menggumpal atau tidak, atau terlalu creamy, terlalu berserat. Sedangkan makanan itu kebalikannya. Makanan itu bahan apa yang paling bagus dimasukkan ke makanan? Bahan padat, bahan powder. Seperti masako, garam, gula, itu masuk langsung. Tapi kalau di minuman, mereka harus dicairkan. Kayak gula pasir. Gula pasir kalau di minuman ya harus dicairkan dulu. Kalau gula pasir masuk minuman, dia akan apa? Crunchy ya, gurih ya, renyah. Di minumannya ini kok gulanya. Karena air itu sifatnya itu mengalir. Kalau kita minum tidak mengalir, tersendat ya, kan nggak enak juga. Makanya kayak kita minum es teh gulanya dicairkan dulu. Berarti kan gula pasir itu dicairkan. Setelah dicairkan, dia masuk ke dalam minuman. Coba andai kata, lebih enak mana? Es teh gula cair apa es teh gula pasir? Orang lebih senang es teh gula cair karena langsung larut, langsung mengalir ke dalam tubuh kita. Kalau andai kata apa gula pasir, dia akan tersendat di mulut dulu. Beda lagi kalau makanan. Karena ya itu tadi, kalau minum itu kita seruput, langsung masuk dalam mulut. Tapi kalau makanan itu kita kunyah. Gak ada ya, makanan kita telan langsung, mengalir langsung, gak ada. Minuman kita kunyah, ada nggak? Nah, nggak ada kan. Makanya sesuatu kalau kita membuat bahan minuman, itu harus pastikan, itu harus larut semua. Supaya tidak kita kunyah. Kecuali kalau minuman itu kayak boba atau
cincau atau apa memang sengaja kita punya. Tapi kalau minuman-minuman kayak mocktail, kopi dan lain-lain itu harus larut supaya mengalir karena kita seruput. Beda kalau makanan. Lalu di sini ada campuran. Jadi kalau kita dikatakan single mix ya satu campuran. Misalkan kopi aja, ya itu single mix. Lalu double mix itu kopi sama sirup, misalkan strawberry cappuccino, strawberry. Lalu multi mix itu kalau dia memiliki dua campuran sirup, campuran misalkan avocado, strawberry, coffee. Berarti ada buah avocado, ada sirup strawberry dan ada kopi. Lalu signature itu kreasi sendiri. Jadi bahan-bahan itu dicampur. Jadi karena basicnya semua minuman itu kembali ke bahan. Semakin banyak bahan menu minuman, semakin varian kita menu banyak. Tapi ya alat kita juga banyak. Nah, sekarang jenis rasa. Sebelum kita ke minumannya, kita harus tahu rasa yang balance. Karena di minuman itu kuncinya sebenarnya ada pada balance, ada yang kedua pada flavor. Nah, kita harus pastikan, kita harus tahu sifat rasa. Rasa itu ada 4, ada manis, asin, asam, pahit. Manis, sweet, asam, sour, bitter, pahit, spicy, pedas, umami atau asin. Contoh bahan sesuai selasa: asam, kopi, oren, lemon, susu itu asam. Pahit, kopi, robusta ya, arabica asam. Dry spirit, avocado dan lain-lain. Lalu kalau sweet, gula, sirup, SKM, soft drink dan lain-lain. Nah, lalu rasa yang balance itu asam ketemu manis, pahit ketemu manis, asam pahit manis, asam pahit manis asin, asin manis, pahit asin manis, salt asin manis. Nah, itu balance. Kalau nggak balance, asam ketemu pahit. Contoh apa? Kopi ketemu oren, enak nggak? Nah, kopi ketemu asam lagi ya, asam ketemu asam, kopi arabica ketemu lemon, kopi ketemu pahit itu kayak kopi ketemu avocado. Kalau nggak ada gulanya nggak enak. Pahit ketemu pahit. Nah, kalau asam ketemu sweet, misalkan orange juice dikasih gula, kopi dikasih gula, asam kopi, orange manis. Nah, yang penting kuncinya di manis. Nah, makanya balance itu asid, sweet ini sama, selevel, bitter, asin sama. Jadi dia ini kompak. Jadi harus ada penetralisirnya. Jadi tidak bisa kita, wah saya mau buat minuman yang asam sekali pak. Ya kamu jeruk nipis aja kamu punya. Nah, saya mau buat minuman pahit sekali pak, kopi aja kamu punya. Nah, kalau ada manisnya kan enak. Itulah namanya balance. Jadi balance itu intinya lebih ke sweet. Memang, tapi sweetnya di sini tuh tidak terlalu banyak, tidak dominan. Sweetnya itu hanya sebagai penetralisir, pemanis. Karena lidah di Indonesia mayoritas itu lidah manis, lidah gula, dan lidah garam untuk makanan gurih, dan lidah manis untuk minuman. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri negara tropis, negara penghasil gula, garam, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita berkiblat di Eropa dan Amerika, Eropa itu tidak ada gula, tidak ada garam, apalagi Amerika juga. Mereka impor gula, garam mungkin dari Indonesia, dari India, dari Amerika Selatan, dikirim ke mereka, ke Eropa. Makanya sirup-sirup di Eropa kayak merek Monin, merek Da Vinci, Toffee dan lain-lain, mereka dijual lagi ke kita. Kita kirim gula ke mereka, mereka kirim sirup ke kita. Padahal sirup itu bahan dasarnya gula. Nah, kalau kita jualan sirup murah, Marjan, ABC, 20.000, 15.000, mereka jualan sirup 150, 100.000, karena mereka gulanya impor dari kita. Mereka kembalikan ke kita sirup. Makanya saya bilang seperti itu, ya balik lagi ke letak geografis dan juga sumber daya alamnya di sana. Sumber daya alamnya di sana apa? Kelebihannya Indonesia kelebihan gula, garam. Eropa kelebihannya susu, sayur. Kalau Indonesia cari susu juga susah, nggak semua daerah ada. Kita cari sayur yang bagus atau buah yang bagus, misalkan jeruk Valencia atau jeruk Mandarin, susah juga. Nah, jadi
ada kelebihan, suatu negara itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Nah, dan juga ada standarisasi. Makanya kalau kita kerja di Indonesia, mungkin ya kita kasih yang manis, ada yang manis. Tapi kalau kita kerja di luar negeri ya, kita harus sesuaikan dengan karakter orang sana. Orang sana suka apa? Oh, mereka nggak suka manis. Oh, mereka nggak suka asin. Makanya kalau kita misalkan kerja di luar negeri cari makanan, minuman yang manis, makanan yang gurih, ya susah di luar negeri. Tapi kalau kita cari di Indonesia gampang. Orang luar negeri juga balik gitu ke kita. Mereka cari minuman yang nggak manis, minuman yang nggak, makanan yang nggak asin ya susah. Nah itulah karena faktor letak geografis dan sumber daya alam ini sebenarnya pelajaran SD. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah standar takar. Sebagai seorang barista kita harus tahu bahan pertama, kedua adalah rasa, ketiga adalah standar takar. Nah standar takar di sini itu adalah supaya konsisten terhadap rasa. Nanti kembali ke rasa karena customer itu suka konsisten terhadap rasa. Barista A rasanya manis, terlalu manis, barista B rasanya kurang manis. Nah itu harus diklopkan supaya menjadi uh, pas. Makanya ada namanya standar takar. Nah nggak usah bingung di sini, yang penting kita harus tahu alatnya dulu, satuan ukur. Nah kita harus punya sendok kopi, sendok makan, sendok teh. Nah 1 sendok kopi yang warna hitam ya itu peres 10, kalau full 20. Sendok makan peres 10-20. Kalau nggak percaya ditimbang sendiri ya. Terus yang kedua adalah standar takaran bahan. Kopi bubuk rata-rata 10 gram, Pocket Blend 10 gram, sirup rata-rata 30 ml untuk es dan 15 ml untuk oat. Gula cair rata-rata 30 ml untuk original dan flavor 15 ml. Susu rata-rata 150 ml untuk oat dan es 100 ml. Powder milk yang sudah ada campuran ya rata-rata 20 gram. Kalau powder ekstrak 2 gram. Soda rata-rata 100 ml. Soda jus buah 100 gram. 100 ml. SKM rata-rata 30 ml atau 1 jigger. Nah, jadi kita itu sebenarnya nggak usah menghafalkan resep, kita hafalkan bahan dan standar takarnya aja dulu. Karena kalau resep itu gampang. Resep itu kalau kita sudah paham bahan, sudah pernah ngincipi bahan, oh rasa kopi ini gimana? Kopi ini asam ya, coklat pahit, sirup manis, gula cair manis, susu asam, Oreo cookies pak kayak roti. Powder milk manis, powder ekstrak pahit pak. Nah karena powder ekstrak itu kayak jahe, kayak green tea ya pahit. Lalu soda itu tawar, jus itu tergantung buahnya pak. Nah, buah ya tergantung buahnya. SKM manis. Nah jadi kita harus mencicipi semua bahan yang kita punya dulu. Jangan kita bilang resep, tapi kita itu harus paham rasa bahan itu tadi, karakter bahan. Sama kayak kita mau masak, saya mau masak sate, masak gulai, masak soto. Rasanya kencur bagaimana? Rasanya kemiri bagaimana? Rasanya micin bagaimana? Makanya sebagai seorang chef, kita sebenarnya sendiri itu bisa uh, buat makanan meskipun kita sendiri masih pemula atau tidak pernah coba-coba, tapi dengan naluri kita sebagai manusia, cara berpikir kita sebenarnya simpel, kita tes saja bahan itu semua, lalu kita buat standar takar. Setelah itu kita tinggal buat resep, kita eksperimen. Kopi saya campur sirup, saya shaker, jadi es cappuccino. Nah, saya misalkan powder milk, saya kasih es, saya kasih susu, jadi milkshake. Nah, sebenarnya itu kita eksperimen. Cuma di sini standar resipi yang kita kasih itu sebenarnya hanya untuk mengatur, menata. Ini kategorinya seperti ini. Tapi kuncinya itu kembali ke diri kita. Kalau diri kita sudah paham bahan yang ada semua di tempat kerja kita atau di tempat usaha kita, kita sudah menetes, bahkan mungkin dengan menutup mata kita, nggak perlu melihat bahan itu tadi, tapi melainkan dari rasa. Kita sudah bisa membuat minuman dengan cara tanpa melihat minuman itu, dengan feeling, dengan perasaan. Jadi itu namanya penjiwaan atau totalitas. Totalitas. Karena kita sudah menjiwai bahan-bahan itu tadi sampai melekat. Mungkin sampai dari aroma. Ini siapa ya yang goreng kopi? Ini siapa ya yang habis buat jus? Kok aromanya ada aroma semangka ini ya? Dari indera penciuman itu akan masuk ke dalam pikiran kita, akan masuk ke dalam mata kita untuk mencari
Apa yang terjadi? Oh alah, kamu habis buat jus ya? Loh kok tahu? Iya, saya habis dari Gium terus melihat ada beberapa buah. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah di bahan dan rasa serta takaran. Lalu kita sebagai barista juga harus tahu cara merawat bahan, mana bahan yang masuk kulkas. Buah, sayur, gula, susu, yogurt, daun ini masuk kulkas. Ibu rumah tangga aja sudah tahu pastinya. Masa kita nggak bisa? Karena kita memang dari kecil ya memang ikut orang tua. Kan kita juga tahu, yo ibu saya ini kalau habis masak apapun, buah, sayur atau apapun masuk kulkas. Nah, lalu masuk freezer apa aja? Es batu, daging, saus, es krim, buah yang dikupas. Nah itu sebenarnya masuk freezer. Bedanya kulkas sama freezer, kulkas ini untuk jangka pendek, freezer jangka panjang. Jangan kebalik, sayur masuk ke freezer ya beku, nggak bisa dipakai. Es batu masuk kulkas yang nggak bisa dipakai. Lalu suhu ruangan dan kedap udara. Nah suhu ruangan ini kayak sirup, teh, soda, topping. Lalu kedap udara ini kayak kopi, bubuk-bubuk dan lain-lain. Ya intinya apa? Suhu ruangan sama kedap udara. Ya supaya karena kalau untuk suhu ruangan ini biasanya minuman-minuman yang masih bersegel, yang masih tertutup rapat. Tapi kalau minuman, semua minuman yang sudah terbuka, dia berkarbonasi ya, artinya harus masuk kulkas, mau nggak mau harus habis, mau nggak mau harus dipakai, jangan sampai masuk suhu ruangan. Jadi suhu ruangan ini biasanya minuman yang sudah kebuka segelnya. Lalu untuk kedap udara ini biasanya bahan yang mengandung gas atau bahan yang mengandung aroma atau bahan yang karena kedap udara ini supaya serangga itu tidak masuk, serangga itu tidak ikut. Misalkan kalau powder itu saya taruh piring ya, kemungkinan besar besok pasti semut datang. Nah itulah tujuannya bahan masuk kedap udara atau toples. Lalu selanjutnya ada namanya par stok. Par stok itu intinya kita membuat stok minimal pada semua bahan. Jadi jangan sampai kita itu kehabisan bahan saat nanti usaha kita itu rame atau usaha kita buka sehingga kita itu terpotong waktunya hanya untuk cari atau beli. Jadi pas stok ini cari stok aman. Ada 3, stok fast moving, dan slow moving. Stok yang untuk stok utama ya kayak kopi, gula, susu ini wajib ada. Dan ini biasanya pasarnya 3 sampai 4 kali lipat. Misalnya saya punya kopi 1 kilo, ya saya kasih 3 kilo atau 4 kilo. Saya punya gula 1 kilo, ya mungkin 3 kilo. Jadi ini yang sering laku atau bahan utama. Yang kedua adalah fast moving, bahan yang sering laku, sirup, powder, soda. Mungkin stoknya juga 1 sampai 2 kali. Nah ini kayak sirup, powder. Ya tergantung menunya. Kalau menunya nggak ada ya nggak usah di stok. Kalau menunya ada ya di stok. Lalu yang ketiga jarang slow moving, jarang laku kayak buah, chip dan lain-lain. Ya, mungkin stoknya sedikit. Kecuali weekend cuma 1 minggu merah stok didobeli ya. Lalu jenis susu. Nah jenis susu ini ingat banyak barista itu atau banyak pemula itu bingung samakan susu. Ya intinya kalau di kopi itu susunya itu harus banyak lemaknya supaya nanti foamnya itu atau krimnya itu banyak dan tahan lama sampai beberapa jam. Jenis susu apa yang dipakai adalah fresh milk yang pasteurisasi atau jenis susu yang dikentalkan. Bukan berarti dia itu harus krim namanya ada. Pak ini ada tulisannya krim Pak, bukan. Tapi yang susu yang dikentalkan. Kelebihannya foamnya padat, foamnya tahan lama dan rasanya yang plain. Jadi kayak merek Diamond, Greenfield atau susu segar. Nah susu segar itu ada yang mentah, ada yang matang ya. Beli yang mentah, pas masak diaduk-aduk sampai kental. Kalau beli yang matang, nanti dimasak, ya bisa sih tapi harus diaduk-aduk. Tapi takutnya kalau udah matang dia udah campur gula. Kalau sudah kecampur gula otomatis lemaknya turun. Nah nanti kalau dibuat minuman kayak cappuccino atau minuman latte art, foamnya itu paling hanya bertahan 5 menit atau 15 menit dia akan turun. Sedangkan orang ngopi itu paling lama atau paling cepat itu 3,5 jam. Jadi begitu disajikan waiter cappuccino pakai latte art, gambar love tulip atau apa, orangnya masih ngobrol sama temennya. Habis itu 15 menit pokoknya mau minum. Loh, kok
habis, siapa yang minum? Padahal gak ada yang minum karena foamnya terlalu menyusut. Foamnya harusnya itu misalkan tebalnya itu dikatakan 5 cm, tebalnya 5 cm akhirnya nyusut jadi 1 cm, padahal gak ada yang minum. Ya itu karena pakai yang susu yang non pasteurisasi atau bisa disebut susu UHT, ultra high temperature. Nah, kalau yang bawah ini adalah susu UHT. UHT itu ultra high temperature, itu susunya itu habis melewati pasteurisasi ya. Dia dikasih gula, pewarna dan pemanis atau pengawet. Jadi otomatis lemaknya turun. Jadi kalau dibuat cappuccino, bener jadi foam, tapi nggak tahan lama. Paling 5 menit 10 menit nyusut. Sedangkan kalau pasteurisasi, setengah jam bahkan 1 jam kopinya nggak diminum, foamnya tetap, gambar kalian tetap ada, masih utuh. Lalu kalau susu bubuk apa bedanya? Ya sebenarnya sama, susu cair dipadatkan. Jadi kita itu bermain tadi ya, gas, cair, padat. Jadi kita harus tahu mana benda gas, mana benda cair, mana benda padat, mana benda cair diubah ke padat, mana benda cair diubah ke gas, mana benda cair gas diubah padat. Nah itu kita harus tahu ilmu kimia. Nah, jadi kalau susu bubuk ini ya benda cair diubah jadi padat seperti gula, susu bubuk. Itu sudah tahu. Kenapa kok mereka harus buat powder, Pak? Kenapa nggak liquid? Nah, karena liquid ini nggak tahan lama kebanyakan. Kayak tebu ya. Tebu kalau disimpan terlalu lama ya basi. Makanya dia dibuat gula pasir. Susu bubuk, susu kalau misalkan dia nggak pakai pengawet ya, misalkan dia susu bubuknya itu sudah matang ya, pasti dia dibuat padat. Karena kalau susu cair kalau udah dibuka segelnya harus diminum kan sehari 2 hari. Tapi kalau susu bubuk dia minumnya bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan. Makanya dia tahan lama. Lalu ada namanya susu kental manis. Sebenarnya susu kental manis bukan susu, melainkan creamer atau melainkan kayak terbuat dari tepung atau ya pengental lainnya. Jadi dia ini tiruannya susu. Memang ada susunya tapi nggak banyak. Susu, gula dan pengental. Nah, tujuannya dia ini sebenarnya lebih instan lagi. Ya sama kayak kopi. Kopi biji kenapa kok ada kopi saset? Nah, sekarang ada susu yang murni kenapa kok ada SKM? Nah, kopi biji kenapa ada kopi saset? Nah, ya itu tadi efisiensi kerja. Karena Indonesia sudah tahu Indonesia, Malaysia ini negara tropis, negara bukan penghasil susu. Dan orang mayoritas Indonesia suka minum susu. Kalau kita pakai susu yang mahal-mahal seperti ini ya mereka nggak mau, apalagi SKM kebanyakan di kelas ekonomi bawah, di warung kopi, di warteg, di depot, di PKL dan lain-lain. Jadi mereka lebih efisien, menghemat biaya. Misalkan kopi susu 4.000, 5.000. Kalau kita pakai fresh milk UHT ya bisa 10.000, 15.000 ke atas. Nah kalau warung kopi jualan kopi susu 15.000 ya nggak laku. Makanya adanya SKM. Jadi SKM ini susu kental instan, ya, seperti itu. Susu instan. Lalu merek itu ada dua, ada lokal, ada impor. Kalau lokal itu buatan Indonesia atau buatan dalam negeri, mudah didapat, harga terjangkau dalam negeri. Kelemahannya apa? Variannya sedikit, rasanya tidak enak atau encer, mutu kualitasnya kurang. Nah itu adalah lokal. Kalau impor, variannya banyak, mutunya kualitasnya bagus, rasa enak, produk luar negeri, harga mahal, susah didapat. Jadi kalau misalkan kita beli sirup marjan, paling marjan koko pandan, vanila. Tapi kalau kita beli monin, wah kita mau bisa beli strawberry, vanilla ada semua. Bahkan kayak tiramisu, hazelnut, blue curacao dan lain-lain yang tidak ada di Indonesia. Itu ada mereka. Ya karena itu pengembangan produk. Karena di pasar sirup luar negeri seperti ini, mereka lebih banyak varian, lebih menguntungkan dibandingkan mereka jualan standar. Kayak kok sajian koko pandan, itu hanya laku di lebaran aja. Mas dan melon hanya laku di lebaran. Kalau hari biasa nggak laku. Tapi kalau mereka benar-benar sebagai seorang supplier kebutuhan coffee shop, kebutuhan kafe, mereka menyediakan banyak varian. Lalu supplier, kita cari supplier itu yang paling dekat dulu, jangan paling jauh, dekat dengan usaha kita. Pasar, Indomaret, toko roti. Ya supaya efisiensi dalam hal biaya, penekanan pada biaya. Ingat, usaha itu bukan gengsi, tapi usaha itu untuk cari profit. Dan karyawan itu bukan untuk karyawan bekerja untuk gengsi, karena karyawan juga harus menghasilkan profit atau harus produktif. Dan kalau nggak ada supplier dekat, misalkan kayak powder atau kayak kopi, ya kita bisa cari supplier
luar kota, misalkan Carrefour, Hypermart, atau Tokopedia, atau Shopee, dan lain-lain. Hama bahan, hati-hati. Banyak resiko hama kayak powder bahan-bahan kita itu dimakan serangga. Kayak tikus ini suka roti dan minuman. Solusinya ya diracun tikus. Semut, gula sirup, dan lain-lain. Solusinya kapur semut, obat serangga. Tawon, gula sirup, dan lain-lain. Raket serangga. Nyamuk, air dan ruangan. Lalat, makanan. Kecoa. Nah, ini. Jadi intinya bahan-bahan ini, kalau pastinya ada gula, ada semut. Di mana kita itu kasih mereka, atau di mana kita itu mempunyai bahan, mereka pasti datang dengan sendiri. Jadi solusinya ya tadi, kita harus usir mereka. Dan pastikan perawatan bahan itu jangan sampai kita itu jangan sampai serangga ini muncul di customer. Wah, bisa fatal nanti. Jadi usahakan harus dicek sebelum dikirim ke customer. Karena itu semua faktornya kembali ke kebersihan area bar kita. Makanya saya selalu bilang, bar kebersihan itu kuncinya sebenarnya, dalam maksudnya selain untuk ruangan itu kuncinya itu kebersihan. Karena kalau kita nggak bersih, malah yang datang itu hewan yang datang, dan akhirnya merusak citra image perusahaan kita. Lalu topping, kalau flavor tadi itu dalam isi minuman, kalau topping itu di atas minuman. Ada topping padat, cair, chip, sama ya. Padat itu whipped cream, es krim. Chip cair itu topping coklat, topping karamel, dan chip kismis. Nah, kita sebenarnya semua tahu, pada ininya topping itu nambah bahan, otomatis nambah harga. Jadi biasanya kalau topping ini saya kasih harga beda, maksudnya harga tambahan. Beda lagi kalau misalnya kita kayak Starbucks atau Jiko atau yang lain ya, misalkan Frappuccino, Oreo 80.000, dia sudah ada whipped creamnya, iya 80.000. Atau Point Break ya, yang kita pesen es coklat, dia sudah ada whipped creamnya, harganya 25. Itu tergantung dari menu kita sih, kita mau membuat harga itu mahal, ya kelihatan mahal, tapi isinya bagus. Ada juga harga itu murah, tapi ya ada harga, pasti ada kualitas. Minta murah nggak mungkin minta yang bagus, minta mahal pasti minta yang bagus. Nah, intinya ada bentuk ada harga. Jadi kalau kita bentuknya bagus ya harganya mahal, tapi kalau kita bentuknya sederhana ya harganya standar. Lalu flavor tadi sudah saya kasih tahu, flavor itu isi minuman cair, contohnya sirup ini perasa pada minuman. Jadi ininya itu sirup itu penambah rasa. Misalkan seperti ini, saya punya teman saya itu buka kafe setahun, dan dia itu menunya hanya cappuccino. Terus saya komplain, kok nggak ada, ini saya kesini tuh sering minum cappuccino kamu, tapi nggak ada rasa lain lah, cuma original aja. Oh ada, saya punya sirup strawberry, saya punya sirup melon, ya coba strawberry. Nah, namanya strawberry cappuccino es. Pas kita minum tetap cappuccino, rasa utama. Baru terakhir aftertaste. Jadi before taste itu cappuccino, tapi aftertaste-nya strawberry. Ada strawberry-nya. Jadi intinya flavor itu tidak merubah rasa dominan, melainkan flavor itu memberikan tambahan atau varian supaya menunya itu biar nggak jenuh, menu varian. Ada 30 sirup ya, peppermint, hazelnut, green tea, vanilla, strawberry. Nah itu kalau misalnya kita campuran, bahkan kalau strawberry campur melon, nah itu eksperimen, makanya menu itu banyak, karena yang banyak itu flavornya, bukan originalnya atau basicnya, melainkan flavornya. Lalu ada namanya flavor powder. Nah flavor powder ini ada dua, ekstrak dan mix. Ekstrak itu sedikit aja, 1-2 gram, kayak bubuk jahe, bubuk kayu manis, bubuk taro. Kalau dikasih banyak ya pedes, kalau dikasih banyak pahit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kasih sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena dia ekstrak. Dia ekstrak, powder ekstrak, jadi bubuk dikasih ekstrak. Karena namanya ekstrak itu ya sama kayak esen, jadi kita pakai namanya bahan itu namanya sodium. Jadi, ya saya punya orange juice ya 1 liter, saya kasih sodium. Nah, 1 liter itu jadi 1 kilo, 1 liter itu jadi 10 liter.
Jadi dia itu memecah seperti amoeba, memperbanyak dirinya sendiri. Tapi dalam artian dia ditambahin air. Jadi orange juice 1 liter itu saya tambahin air 10 liter. Tetap rasanya kayak orange juice 1 kilo. Padahal itu uh, tetap rasanya kayak orange juice 10 liter. Tapi padahal itu adalah orange juice 1 liter. Saya kasih sodium. Tinggal nanti diekstrak, habis itu diekstrak, dikristalkan, dari cair jadi padat. Nah, seperti itu. Nyusut pastinya. 10 liter jadi berapa? Nah, 10 liter jadi 1 kilo lagi. 10 liter jadi 1 liter. Atau 1 kilo karena powder ya. Liter itu ke air, kalau kilo itu per powder. Jadi otomatis 1 kilo itu tadi mewakili 10 liter orange juice. Nah, sehingga saya masukkan ke toples kecil-kecil. Cara pakainya hanya 1 sampai 2 gram. Jangan pakai 1 liter, jangan pakai 10 gram atau 1 liter. Itu. Lalu powder milk ini sudah dicampur dengan susu atau pemanis atau gula. Jadi dia ini bisa ekstraknya dikasih susu atau dikasih gula pasir halus ya. Jadi dia ini langsung dibuat es itu enak, dibuat hot juga enak. Jadi langsung tanpa ada tambahan lagi, beda lagi ekstrak. Kalau ekstrak perlu tambahan lagi untuk cara nyampurnya, ya tambahan susu lah. Kalau powder milk nggak usah tambahin susu lagi, udah karena di dalamnya udah ada susu. Lalu flavor chip, kepingan, crunchy, chip kecil-kecil di dalam minuman. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau di dalam itu namanya Oreo, candy chip buah. Jadi dia itu masuk di dalam, di blender, hancur. Tapi kalau yang di luar itu cincau, boba atau nata de coco. Jadi dia nggak masuk di blender. Kalau dimasuk blender ya pecah nanti, hancur, gak enak nanti. Ini cappuccino apa jelly ya, seperti itu. Dan ini biasanya chip ini juga masuk flavor juga ya. Di flavor itu sirup, powder, dan chip. Jadi kalau kita maunya apa enggak gitu aja, mau minum air mengalir apa minum ya apa sejenis makanan. Jadi kita ya minum ya makan. Ya kayak boba, cincau ini kan kita kunyah kan kalau pas minum. Lalu gula cair, gula yang kita pakai untuk panas itu gula pasir. Kalau dingin itu gula cair. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok panas harus gula pasir? Kenapa enggak gula cair aja? Sebenarnya simpel. Jadi gula pasir ini kalau kena panas akan mencair, akan larut. Sedangkan kalau gula cair dia kena panas akan mengkristal. Sekali lagi ke jenis benda tadi, cair, padat, gas. Kalau kita padat diubah ke cair, itu cairnya harus panas. Gula pasir ke cair larut. Tapi bagaimana kalau cair ya? Nah, benda cair, gula cair ke cair, dia akan apa? Mengkristal, menjadi butiran kepingan gula pasir lagi. Jadi akhirnya merusak rasa kayaknya. Makanya gula cair itu disarankan ke es, karena dia es dingin. Kalau hot pasti akan mengkristal. Di gula cair ke es, kalau gula pasir ke panas. Gula pasir standarnya 10 gram per cup, kalau gula cair 30 ml. Kalau nggak ada sirup original, tapi kalau ada sirup 15 ml. Kenapa? Ya karena sirup itu bahan dasar gula, berbahan dasar gula. Oke, ini flavor. Nah, ini kita langsung ke gambar aja. Nah, untuk flavor sendiri itu ada namanya. Jadi gini ya. Jadi kalau kita membuat gula pasir, gula cair, sirup, powder, ini satu kesatuan. Ini united atau kanvas, dalam artian ini satu kesatuan. Mulai dari tebu kita kristalkan jadi gula pasir. Gula pasir kita kasih air panas jadi gula cair. Gula cair kita kasih esen dan pewarna jadi sirup. Sirup kita kristalkan balik lagi ke atas jadi powder. Nah, seperti itu. Jadi dia ini satu kesatuan rantai bahan. Jadi kalau kita membuat pabrik powder, pabrik sirup, pabrik gula ya sama aja, bahan bakunya tebu. Kan tinggal dikasih flavor aja di sini.
Cara produksi. Nah, sebagai seorang barista, tahapannya tadi adalah bahan dasar, metode presentasi. Bahan dasar kita pakai adalah premium atau pakai sortir yang jelek, karena nanti kembali ke rasa. Kalau yang bagus pasti rasanya enak, kalau yang premium rasanya nggak enak. Tapi nanti balik ke harga. Metode pasti berhubungan dengan alat. Alat yang mesin apa manual. Kalau mesin Pak pakai mesin kopi, manual pakai espresso. Nanti kembali ke harga. Alatnya semakin mahal, harganya semakin mahal. Alatnya murah ya semakin murah. Misalkan alat murah apa? Sendok misalkan. Nah, kita otomatis ya murah 4.000, misalkan kopi 4.000, kopi tubruk kan sendok alatnya. Nah, sekarang tinggal kopinya aja kita pakai sortir apa yang premium. Kalau premium 10.000, kalau yang sortir 4.000. Lalu barista presentasi. Nah, tampilan casing latte art atau topping untuk es. Kalau hot latte art, kalau topping. Nah, presentasi nanti ke customer, ke promosi. Jadi seorang barista itu mengutamakan kualitas bahan, alat, dan presentasi. Customer dari kanan ke kiri. Kalau barista kiri ke kanan harus bahan dulu. Customer lihat promosi. Wah, lihat promosi di Instagram nih. Habis foto itu. Terus lihat harga. Wah, harganya murah, standar 15, 20. Lalu kerasa, wah rasanya enak. Balik. Kalau sortir 15, 20 sortir. Wah, nggak balik. Jadi ininya apa? Bahanmu jelek, hargamu mahal, nggak balik customer. Bahan bagus, meskipun harganya ya nggak mahal sih, medium lah, maksudnya harga standar, bahanmu sortir, nggak balik customer. Bahanmu bagus, harga standar, customer balik. Pak, kalau bahannya jelek Pak, harga murah, ya itu tadi, banyak yang balik, ya pasti ada yang balik lah. Karena murah, memang faktor itu adalah faktor harga. Tapi nggak selamanya harga itu menjamin sebuah usaha itu tetap laris kok. Ada juga orang yang jualan murah tetap gulung tikar kok. Ya seperti PKL, warung kopi banyak kok. Karena ya dia nggak mampu target, produksinya masih rendah. Tapi ada juga yang dia harganya mahal, tapi sampai harganya mahal, tapi dia produksi terus. Lebih baik mana Pak? Jual murah, harga murah, barang murah, apa harga mahal, barang mahal. Ya dikatakan mahal bukan standar. Lebih baik ya rasa, harga standar, barang standar, daripada kamu jual hargamu barangmu murah, kamu jual murah, saingannya banyak, kompetitornya banyak. Jangan sampai barang murah kamu harga standar ya, atau harga murah barang standar, wah kosmu yang meledak. Oke. Metode penyajian minuman itu ada dua, ada es dan hot. Kalau hot itu ada dua lagi, modern pakai mesin atau manual. Yang pasti modern itu ada namanya ekstraksi. Jadi kita harus tahu setelah bahan, kita harus tahu metode. Metode pasti berhubungan dengan alat. Tidak ada metode tidak pakai alat, itu jarang ada. Pertama, metode hot yang modern pasti pakai mesin. Ekstraksi mesin kopi, frothing pakai mesin kopi atau mesin steamer, boiling bisa pakai mesin kopi atau heater mesin pemanas, flaming pakai toast, atau pouring bisa pakai teko atau pakai pourer. Lalu untuk hot manual ekstraksi bisa pakai espresso. Jadi kalau modern pakai mesin, kalau ekstraksi pakai espresso. Lalu kalau frothing bisa pakai mesin kopi atau mesin steamer atau bisa pakai French press. Lalu boiling bisa pakai mesin kopi atau water heater atau bisa pakai kettle dengan kompor. Penyajian metode es. Kalau metode es itu juga sama, ada modern dan manual. Tapi di sini kalau hot tadi itu lebih ke mesin, lebih ke alat. Tapi kalau es ini lebih ke manual, lebih ke fisik. Jadi lebih banyak di manual kalau es. Kalau hot
lebih di mesin. Jadi kalau hot, saran paling enak pakai apa? Pakai mesin. Tapi kalau es ya pakai tangan, pakai alat-alat sederhana, nggak banyak. Yang pertama adalah shaker. Lalu shaker itu mengocok minuman, stirring mengaduk minuman, layer itu pakai jigger ya atau sendok, blender manualnya, floating es krim bisa pakai es krim scoop, lalu muddler pakai tumbukan, atau pouring bisa pakai pourer atau pakai pumper, sirup pump atau sirup pourer. Lalu kalau es itu jarang ada yang pakai mesin. Misalkan shaker, ada mesin shaker ada. Lalu kalau stirring ada mesin stirring, ada hand mixer atau hand frothing. Lalu untuk layer jigger belum ada yang mesin. Blender ya blender yang mesin. Floating apakah ada yang udah ada? Ada mesin es krim, mesin float. Lalu muddling apakah ada mesin penumbuk? Sejauh ini belum ada. Lalu pouring apakah ada? Ada, sebenarnya ada. Jadi dia sudah pakai robot, sudah terprogram di kapal pesiar ada, tapi gambarnya belum ada. Lalu kalau ekstraksi tadi hot itu mengambil sari kopinya, frothing itu untuk mengubah air menjadi foam busa, lalu boiling itu mengubah air biasa menjadi panas, lalu flaming itu membakar minuman, lalu pouring itu menuang. Jadi pouring itu bisa dua, bisa hot dan es. Lalu sama hot juga manual, ekstraksi rock pressure bisa untuk ekstraksi, frothing untuk susu jadi foam, lalu boiling ya jadi air biasa jadi air panas. Lalu perawatan bahan. Nah, sebenarnya kuncinya di bahan itu atau kuncinya di alat itu sebenarnya di bahannya, bahan alat itu tadi. Ada yang bahannya alat itu stainless, perawatannya mudah, kelemahannya mudah berkarat, tapi awet. Makanya kebanyakan alat-alat kopi itu bahan stainless mahal-mahal. Kenapa? Karena bahan stainless dibandingkan alat-alat buat depot atau alat-alat warung kopi yang mungkin kebanyakan plastik. Jadi alat stainless ini yang rekomend karena usaha itu tidak 1 atau 2 hari ya, atau 1-2 bulan. Usaha itu selamanya, forever. Bisa 10 tahun, 20 sampai 50 tahun. Kalau usaha cuma setahun 2 tahun, ya rugi kita. Yang kedua adalah alat bahan kayu kayak telengan ya. Nah, ini perawatannya dilap bersih. Kelemahannya jangan kena air ya. Lalu alat akrilik dirawat, dicuci, dilap. Kelemahannya jangan jatuh, pecah atau sinar matahari. Lalu bahan gelas, jadi alat bahan gelas ya glassware, lalu alat-alat manual brew, dirawat, dicuci, dilap. Kelemahannya ya jatuh, pecah. Lalu plastik, perawatan dicuci, dilap. Kelemahannya ya kalau jangan kena api. Kalau kena api ya leleh. Dan jadi tadi leleh dan bahannya tergantung dia food grade atau partisi yang namanya beracun atau aman. Karena kadang ada juga plastik itu bahan limbah, itu yang jadi. Lalu keramik ini cukup dicuci dan dilap, kelemahannya jatuh ya pecah retak, sama kayak gelas. Cuma rata-rata kalau alat barista atau alat kopi itu rata-rata pakai yang stainless supaya awet dan harga jualnya juga tinggi. Misalkan kita beli, kita jual lagi ya lumayan harganya dibandingkan yang plastik. Kebanyakan orang-orang kayak warung kopi, depot atau apa pakai plastik memang murah, tapi nggak awet, nggak tahan lama. Dikit-dikit bocor, dikit-dikit pecah. Terus dikit-dikit ada yang mungkin perut kembung atau sakit perut dan lain-lain ya karena bahannya mungkin bahan plastiknya plastik limbah, bukan plastik food grade yang sesuai dengan standar SNI ya atau sesuai dengan standar CCP ya. Lalu gambaran menu ya, house blend itu untuk mesin kopi. Ingat mesin kopi itu ada yang pro, ada semi pro. Nanti saya jelaskan. Dan house blend ini untuk menu-menu modern kayak cappuccino, coffee latte, klasik modern. Lalu single ore ini untuk manual brew, bisa untuk hot brew, cold brew dan tradisional. Nah kalau kita bicara menu, kalau kita sudah tadi belajar bahan menu, kalau kita kelas basic pemula mungkin kita hanya tahunya original hot es. Tapi kalau kita sudah kelas pro, kita sudah tahu flavor, original, flavor, topping. Kalau kita sudah kelas expert di atasnya pro ya, udah jam terbang tinggi pengalaman.
kita sudah berani memainkan namanya signatur. Signatur ini kreasi sendiri. Jadi tidak ambil menu orang lain atau tidak nyontek resep orang lain, tapi melainkan kita bisa buat sendiri. Jadi ada single mic, double mic, triple mic, multi mic. Jadi kita sudah main campuran sirup dengan powder, sirup dengan sirup, powder dengan powder, sirup dengan chip, powder dengan chip, atau sirup powder satu. Contoh kayak single mic ya strawberry, coffee atau coffee atau coklat. Double mic ya strawberry cappuccino ya, single mic cappuccino, double mic strawberry cappuccino. Triple mic strawberry red velvet powder ya, strawberry syrup, red velvet, strawberry red velvet cappuccino. Multi mic strawberry red velvet cappuccino boba ice. Nah, jadi dia campuran dengan yang lain. Topping juga sama. Mungkin kita topping dengan whipped cream, topping dengan whipped cream dan es krim, topping dengan es krim, whipped cream dan karamel pasta. Multimix mungkin dengan topping whipped cream, es krim, karamel pasta dan keju atau cheese. Lalu sebagai gambaran menu, intinya cappuccino original ya, ini single mic. Dia dikasih sirup atau dikasih powder atau dikasih topping, seperti ini gambarnya. Dari cappuccino itu warnanya coklat, dikasih sirup strawberry, warnanya jadi strawberry cappuccino. Atau dikasih powder, misalkan powder coklat, ya dikasih akhirnya jadi mocha. Lalu kalau es sama juga ya, dikasih sirup ya jadi strawberry cappuccino, dikasih powder atau chip di blender ya jadi cappuccino Oreo atau cappuccino coklat mocha ya. Lalu dikasih float atau dikasih es krim. Nah, kenapa kalau di pot itu es krim nggak dimasuk ya leleh? Mending whipped cream, topping karamel atau keju boleh. Tapi kalau es krim pasti leleh. Nah, akhirnya kalau dibuat kategori menu ya tadi ya modern brew, espresso. Jadi modern brew itu ada 3 kategori menu. Espresso base, milk base, sama classic kopi. Jadi kalau espresso base ada ristretto, single espresso, nah itu kelas espresso base. Basicnya espresso tinggal kasih air panas. Lalu milk base, cappuccino, coffee latte, macchiato. Nanti di modern brew ya, avocado, flat white. Lalu untuk manual brew ada hot brew dan cold brew tergantung alatnya. Di alatnya Vietnam Pull, Vietnam Drip. Nah, lalu kopi tradisional, kopi jahe, kopi tubruk. Nah, kalau modern brew ini nanti jadi hot, ice, blended. Kalau manual brew lebih ke flavor gitu ya, kopi nusantara. Lalu dari segi kategori presentasi itu ada hot ice. Nah, langsung ke gambar aja. Hot, minum di tempat atau minum dibungkus. Minum di tempat, hot, pasti pakai keramik. Lalu keramiknya ukuran 60 ml atau 150 ml. Lalu pengembangannya dikasih sugar bowl atau sendok teh. Kalau bungkus pakai paper cup 6 ounces, 1 ounces sama dengan 30 ml. Lalu dia pakai gula saset, straw atau dus paper cup. Lalu kalau es minum di tempat, glassware ya, pakai gelas, pakai stirrer, pilsner dan simple syrup kalau dipisah. Kalau mau masuk ya nggak apa-apa, langsung aja. Kalau bungkus plastik gelas, sedotan dan kresek take away atau juga mesin presser ya. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena kuncinya di barista ini lebih ke SOP, lebih ke job disk utama barista yaitu produksi. Jadi barista di sini lebih ke produksinya ya, cara produksi. Nah, nanti ada ke servis ada. Baik, terima kasih.